kenapa ya saya mendapat hal buruk? Kenapa saya harus, menerima? Saya sudah loh berusaha sebaik mungkin, saya sudah nyoba seperti kemarin vegetarian, saya sudah loh naik gunung bertapa. Pernah kan Oh ya? sudah, saya sudah loh pergi ke tempat pemandian kungkum. Loh, saya sudah loh puasa mutih 40 hari ya semualah, topo pendem, topo ngalong, topo semuanya. Ya sudah dilakukan dengan apa sih sebenarnya, ngapain sih saya hidup ini gitu loh. Ada proses menggali ke dalam. Halo, selamat datang di channel Bunda Arsaningsih. Dan hari ini kembali di segmen yang ditunggu-tunggu di channel Bunda Arsaningsih, yaitu segmen Tanya Bunda. Di segmen Tanya Bunda ini sekali lagi saya akan mencoba mencari pertanyaan, ya biasanya pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan lewat komen ataupun lewat Instagram atau Facebook. Kami coba untuk melihat mana yang bisa memberikan edukasi dan ada proses pencerahan, itulah yang akan ditanyakan supaya Bunda Arsaningsih bisa langsung menjawabnya. Jadi kalau ada pertanyaan, mendingan di submit baik di YouTube, Facebook, ataupun Instagram. Kalau belum follow atau subscribe, mendingan follow sama subscribe. Daripada saya banyak ngomong, mendingan kita tanya langsung Bunda. Gimana Bunda? Sudah siap untuk pertanyaan kali ini Bunda? Nah itu, selalu setiap ada pertanyaan dari Dokter Hasto selalu bikin saya deg-degan. Oh kemarin aja bikin melojelo gitu. Apalagi sekarang, oh mudah-mudahan enggak ya. Sebentar, mungkin yang di belakang udah nyiapin tisu. Oke. Ya mudah-mudahan enggak sih. Sekarang pertanyaannya lebih seru nih Bunda. Sebenarnya ini pertanyaan bukan pertanyaan dari satu orang karena ini coba untuk mencari pertanyaan-pertanyaan yang ada dan semua mengacu pada satu pertanyaan. Ini pertanyaan awalnya mulai dari proses yang sebelumnya Bunda sempat berbagi dengan karma dan inkarnasi. Oh ya. Di situ Bunda ada 20 episode lebih ya Bunda ya. Berbicara tentang karma dan inkarnasi dan mulai muncul pertanyaan, gimana sih caranya supaya seseorang itu bisa harapannya sih menyelesaikan semua karma yang sudah diperbuatnya. Sedangkan kita tahu ya bagi teman-teman yang paham proses reinkarnasi kan kita hidup sudah ratusan tahun walaupun di ribuan tahun mungkin walaupun mungkin sekian tahun di kehidupan yang ini, sekian tahun di kehidupan yang ini. Nah, proses itu kan tentu banyak hal yang sudah kita perbuat. Yeah. Nah, dari situ biasanya banyak juga hutang yang ternyata kita koleksi. Nah, bagaimana sih caranya menyelesaikannya dan apakah bisa diselesaikan hanya dengan satu kehidupan aja, Bunda? Nah, wah, kalau ini yang ditanyakan, balik lagi, berarti harus cerita lagi dong. Oke. Nah, juga karena apa yang tadi ditanyakan oleh penanya ya yang ingin tahu sebenarnya kalau saya mau jawab itu jadi panjang banget ya karena saya aja mencari proses itu dari sekian tahun lah gitu ya, mencari, saya kepo kenapa sih saya awalnya dengan sakit kan udah cerita tuh, kemudian mendapat hal buruk ya dan banyak hal buruk. Jadi ada 4 aspek ya, tuh kesehatan, hubungan, kemakmuran dan spiritual yang saya rasa tidak baik dalam kehidupan saya. 4-4-nya tidak baik. Oh iya. Gak cuma sedikit, 4 itu semuanya. Makanya kembali akhirnya kan itu pertanyaan saya yang paling mendasar. Untuk apa kalau gitu saya nih menjalani hidup saya. Jadi muncul rasa tidak berdaya. Kemudian sempat muncul keinginan bunuh diri. Itu yang menurut saya akhirnya saya sesali sekali. Saya terus merasa ya kenapa ya saya sampai
punya pilihan untuk ingin bunuh diri pada waktu itu. Untung pikiran sadar saya membawa saya untuk kembali semangat menjalani hidup. Berarti fase-fase yang dulu Bunda ceritain di video-video Bunda yang kayak menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, menyalahkan semua disalahkan tuh Bunda pernah mengalami hal itu? Iya, karena itu pengalaman saya. Kan saya sudah bilang bahwa proses saya sampai saat ini mengalami semua hal yang buruk gitu. Dari proses itu karena saya lahir di Jawa, itu orang bilang itu proses niteni. Niteni itu mengamati proses hidupnya sendiri gitu loh. Kok gini ya? Kenapa saya begini? Mulai muncul pertanyaan-pertanyaan. Kenapa saya dapat banyak hal buruk? Sampai saya yaitu tadi menyalahkan Tuhan, menyalahkan kondisi saya, kenapa terus terpuruk ya, dan akhirnya hopeless ya, merasa tidak berdaya, dan akhirnya milih mau bunuh diri. Nah itu kan jelek banget gitu loh. Tapi dari situ muncul kesadaran lagi. Oh iya, setelah saya akhirnya punya kesempatan istilahnya diingatkan untuk mencari jati diri kita. Mencari jati, emang jati dirinya hilang atau ketinggalan di mana atau bagaimana? Bukan hilang ya, tetap kita bawa, cuma kita tidak sadar. Jadi kalau beberapa orang itu di luar berlatih berkesadaran, ada awareness, consciousness, ya itu istilahnya. Tapi kalau kita ngejalani ya inilah mulai melihat ke dalam. Kenapa ya saya mendapat hal buruk? Kenapa saya harus menerima? Saya sudah berusaha sebaik mungkin. Saya sudah nyoba seperti kemarin vegetarian. Saya sudah naik gunung bertapa. Pernah kan? Sudah. Saya sudah pergi ke tempat pemandian kungkum. Saya sudah puasa mutih 40 hari ya, semualah, topo pendem, topo ngalong, topo semuanya. Ya sudah dilakukan. Dengan apa sih sebenarnya? Ngapain sih saya hidup ini gitu loh. Ada proses menggali ke dalam. Nah itu jadi ya saya bersyukur dengan dulu saya merasa saya buruk sekali dengan hidup saya. Kemudian ada yang mengingatkan saya. Kamu harus bersyukur dengan hal buruk yang kamu dapatkan. Karena orang yang melihat saya itu dia mengatakan kamu akan dengan hal buruk yang kamu dapatkan, kamu akan bisa menolong lebih banyak orang menuju jalan kebaikan. Waktu itu pasti mikir, apa hubungannya saya ngelakuin hal buruk orang lain yang saya dapat buruk, kenapa orang lain yang tertolong menjadi lebih baik? Ya karena akhirnya saya mengerti ya setelah saya mengalami semua proses kemarin tuh yang bikin Melo-Jelo itu. Berapa tahun tuh kira-kira? Ya kira-kira dari ya orang kan pasti bertumbuh ya. Menurut saya jalan hidup saya itu ya dari kecil sih saya sudah merasa selalu bermasalah ya, walaupun saya diam karena saya juga nggak menyangka sekarang saya cerewet. Kalau dulu diam tapi ternyata mendem jero gitu ya, memendam semua rasa. Akhirnya ya saya mulai mengalami itu ya, saya rasa yang paling maksimal itu ya SMA lah ya. Itu sudah mengalami hal-hal yang menurut saya secara logika itu tidak logik. Kok saya dapat begini, dapat begitu ya, mungkin kalau ditelusuri lagi ya mungkin sejak lahir saya sudah membawa sesuatu yang bagi saya ini membebani hidup saya, yaitu dengan kelebihan yang saya miliki, di mana orang-orang ya selalu memojokkan, membuli dan banyak hal dengan apa yang saya miliki, sehingga saya merasa aneh dibanding orang-orang yang lain. Tapi akhirnya ya itu yang membuat saya bertanya-tanya, apalagi itu saya ceritakan saya sakit-sakitan, maka
Saya selalu iri melihat orang lain yang sehat, ya bisa beraktivitas begini begitu, sedangkan saya selalu terbatas. Dan ya itu mulai proses pencarian. Oke, berarti itu proses pencarian yang panjang ya? Ya. Lebih 10 tahun lebih? Lebih. Lebih kalau sekitar sekarang saya sudah setengah abad lebih ya. Kira-kira ya mulai tamat SMA ya, mulai sebelum ya SMA itu berapa ya, 16 tahun. Ya katakanlah seperti itu. 40 tahunan, 30 sampai 40 tahun. 35 ya, 30 tahun. Nah, kalau tapi setelah proses itu Bunda bisa menemukan bagaimana proses untuk istilahnya mengurangi secara drastis hutang-hutang kita, atau bahkan kalau bisa menyelesaikannya. Ya, setelah saya mengalami banyak hal yang buruk dalam diri saya, kan mulai itu sebenarnya begitu ada keinginan untuk mengakhiri hidup ya dengan semua rasa yang tidak nyaman. Itu kejadian sebelum yang kemarin saya stroke dan sebagainya, itu saya sempat masih lebih remaja lah, karena merasa semua serba tidak bisa, tidak berdaya. Dan kemudian barulah saya semangat setelah saya itu mulai sering melihat mengapa saya mengalami ini. Ya, jadi setiap saya bertanya seakan-akan seperti ada layar TV gitu loh, ditunjukin ini loh, kamu melakukan ini, ya pantas kamu dapat itu gitu. Itu. Banyak yang bertanya tapi tidak bisa melihat layar TV-nya. Nah itu dah, karena itu dah yang saya bilang, saya melihat itu, orang lain tidak. Kan saya selalu dibilang kamu gila, kamu buruk dan banyak hal. Ya bahkan orang terdekat saya pun selalu mengatakan, wah aneh-aneh aja, ini kan enggak ada yang begini, enggak ada begitu. Tapi saya melihat itu, dan kadangkala apa yang saya lihat itu terjadi, sehingga mereka tuh malah menyalahkan saya kenapa itu terjadi gitu. Sementara itu kan gara-gara ngomong kayak gitu jadinya kejadian. Itu sering dengar. Sering begitu. Nah setelah proses itu baru saya belajar ya, bertumbuh, mulai mengamati, oh kalau saya mendapat hal buruk sebenarnya itu bukan karena orang lain. Dan itu kok saya seakan-akan, kadang orang bilang apa ya, deja vu gitu ya, atau apa kok tiba-tiba saya berada di tempat ini, tiba-tiba ada kilas balik dari saya dulu begini kok bisa ya gitu. Waktu itu saya pun masih ada penolakan ya. Tapi ya itu lagi, akhirnya mulai baca-baca, kan belajar kan, maksudnya mencari pengetahuan. Saya tidak mau dikatakan gila, saya harus mencari. Dari situ saya mulai belajar, apalagi ada kesempatan. Ya walaupun itu mungkin awal ya tidak disetujui ya, karena waktu saya banyak tersita untuk belajar. Tapi ya saya butuh itu untuk membuat saya memahami diri saya gitu. Dari belajar, baca-baca, kemudian karena mengalami ya, itu menjadi penguatan buat saya. Dan akhirnya saya waktu itu saya di mana ya, saya harus mengingat dulu ceritanya. Oh ya, saya waktu itu ada di Malaysia. Saya mengikuti suatu proses pembelajaran ya, dan di situ saya dapatkan bahwa dalam satu siklus kehidupan, apabila kita mampu melintasi ruang dan waktu, maka kita bisa menyelesaikan semua hutang-hutang kita di masa lalu. Jadi kunci utamanya sebenarnya adalah kalau kita bisa melintasi ruang dan waktu itu.
Iya, kunci utamanya akhirnya itu. Bukan time travel. Bukan. Jadi konsep energi itulah yang akhirnya menyadarkan saya, oh ya selama ini saya pikir dengan, ya karena saya juga sangat dekat dengan proses keparanormalan ya. Saya rasa bilang begitu. Karena saya nggak tahu, saya dilahirkan kebetulan di antara orang-orang yang pintar dan mereka sudah mengatakan nanti kamu begini-begini. Kadang saya berat dengan apa yang mereka lihat. Kemudian saya ketemu orang, mereka selalu bilang entah di dalam maupun di luar negeri selalu bilang hal yang sama, yaitu membuat saya juga mulai mikir, apalagi saya juga mengalami hal-hal yang dimana saya tanyakan pada orang lain tidak bisa menjawabnya. Ya itu benar-benar proses yang menjadi beban buat saya waktu itu. Dimana pada waktu itu mungkin belum sevulgar sekarang ya, orang mau sharing boleh-boleh aja. Kalau dulu kan sangat terbatas mau sharing belajar, apalagi jangan belajar itu nanti jadi gila, jangan mengikuti yang ini nanti begini, banyak doktrin-doktrin yang diberikan. Sekarang sudah mulai lebih bisa diterima lah gitu. Ya, sekarang sudah bisa diterima seperti proses pembelajaran kali ini kan, sharing-sharing di YouTube kan banyak sudah, semua orang mulai terbuka untuk berbagi ya, dan saya rasa itu hal yang baik karena tidak harus orang itu mengalami hal yang buruk seperti saya. Saya sudah mengalami semuanya. Jadi saya nggak ingin mereka itu terlena, menurut saya di situ saja. Proses spiritual itu kan proses yang bertumbuh. Iya. Tapi tanpa disadari banyak orang yang terlena di satu tempat. Ya itu anggap itu yang paling tinggi gitu loh. Dia membatasi dirinya. Oh spiritual itu harus begini. Dulu saya juga begitu. Dari yang menurut ya katakanlah yang ada beberapa yang lagi bermain di aki atau di kristal atau di keris ya, dari hal yang paling sederhana begitu. Oh itu sudah begini. Lagi naik pada penguasa ya, jadi oh di sana ya ke laut lah, ke gunung lah, ke mana. Ya, mencari itu juga mencari energi alam, bertemu dengan penguasa di sana, gunung lah, danau lah. Ya itu ya bagi saya dulu wah ini sudah luar biasa. Karena saya belum nyampe pada kesadaran Tuhan. Ya, jadi itu proses pencarian. Ya, kita kan itu proses saya untuk menjalani step by step yang dimana ada resiko saya harus dihujat karena hal ini. Ya, harus jatuh. Dan saya rasa itu memang buruk ya. Untuk saya pada saat itu. Tapi yang tadi dibilang dengan proses buruk itu akan bisa membantu banyak orang menjadi lebih baik. Iya. Beneran itu terjadi? Benar itu terjadi. Ya, dulu saya mengingkari proses ini karena saya tidak mau menjadi seseorang yang menonjol. Maksudnya kayak sekarang aja misalkan saya harus berbagi di YouTube, itu ada suatu yang berkecamuk di dalam diri antara saya mau menutupi diri saya dan satu sisi saya harus berbagi karena itu sudah menjadi janji. Seperti yang kemarin saya katakan, kalau saya memang boleh berbicara, saya harus berbicara pada banyak orang. Kalau saya memang harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, biarkan saya berjalan. Itu sudah janji saya. Jadi proses penyerahan diri saya totali kepada Tuhan dalam bentuk itu. Dan itu sesuai juga dengan yang karma reinkarnasi yang asal janji nanti dibawa mati itu. Pengalaman pribadi juga. Pengalaman pribadi. Jadi semua itu adalah proses pengalaman pribadi yang akhirnya saya tahu di sisi kebenarannya adalah seperti ini. Dan itulah yang akhirnya kita bagikan. Nah, nih baru mau nanya. Kalau tadi Bunda cerita udah berapa puluh tahun itu.
Nah sekarang kalau kita baru mulai, harus gimana gitu? Tadi Bunda, apakah harus mulai dari setiap step harus dilakoni? Maksudnya apakah harus memerlukan waktu 40 Panjang. tahun itu harus dijalani seperti itu, Ya. atau ada cara yang ya dengan pengalaman Bunda ya jadi lebih apa ya, terarah atau bagaimana? Iya benar. Jadi ya semenjak saya cerita yang kemarin itu, stroke itu tadi, kemudian saya mendapat, ya walaupun itu menimbulkan pro kontra, ya saya katakan ya itu hak masing-masing ya untuk memilih. Jadi saya tidak mengarahkan begini, mengarahkan begitu, enggak, karena setiap jiwa itu berbeda, unik. Nah dari proses mengalami itu, kemudian saya sudah mulai lebih dalam, dan saya akhirnya bertanya juga kepada Tuhan, mengapa saya harus berbicara banyak orang, sedangkan tipe saya yang seperti tadi, saya tidak terlalu suka menonjol, tapi saya harus berbagi. Ya, karena akhirnya saya melihat, oh iya, kamu sudah, yang orang bilang tadi, kamu sudah mengalami semua hal yang buruk, tapi itu nanti akan menjadi hal baik bagi orang lain. Cuma segitu aja dulu. Tapi sekarang saya mengerti bahwa ketika orang untuk proses spiritual yang lebih tinggi, pertama kali yang harus dia lakukan adalah mengenali jati dirinya, proses ke dalam. Nah, untuk mengenali jati diri ini banyak jalan menuju ke Roma, kan banyak jalan. Saya seperti kemarin ya saya jalani, karena saya nggak ada yang membimbing saya. Saya hanya ada orang ngomong gini, ya ikut gitu ya. Karena apa? Ingin tujuannya awalnya sih karena saya ingin sehat. Jadi dari sakit itu ada yang nyuruh begini, yang nyuruh begini, saya jalani. Oke, sudah ada yang, oh ini bukan medis, non medis. Oke, saya jalani, hanya ingin sehat saja. Ya mungkin Tuhan pinter bikin saya harus mengalami semuanya, dan saya akhirnya tahu kenapa saya mendapat ini. Oh ternyata di past life saya begini. Ya saya dapat hal seperti ini. Ya memang ini nggak ada di buku-buku atau kitab-kitab. Ya walaupun ada di kitab, tapi tidak detail-detail seperti yang saya alami, kan hanya gimana pembahasannya itu tersurat, tapi yang tersirat itu sering kita tidak paham. Kalau ada di kitab-kitab suci, ya maaf ya, ada ini kan itu tersurat, sudah tertuliskan, tapi yang tersirat dari pembahasan itu kita tidak paham, karena orang-orang untuk membaca kitab suci butuh kecerdasan spiritual yang tinggi. Bahkan beberapa orang membaca yang ada di kitab pun hasil akhirnya berbeda-beda Ya, pemahamannya. Kalau saya lihat tuh kan nggak cuma, walaupun bukan kitab suci ya, buku saja ya, apa sama ya, kadang-kadang aja. dibaca, kita baca buku yang sama, hasilnya juga pemahamannya bisa berbeda. Gitu. Ya betul itu. Jadi akhirnya oh iya ternyata step-step ini loh yang saya harus jalani, dan orang lain itu tidak perlu harus mengalami hal yang buruk. Ya karena dalam proses bertumbuh ini, mengenali jati diri ini ke dalam, tentu ada tahapannya ya, seperti saya mengalami semuanya. Tanpa ada pembimbing, ada ini, walaupun akhirnya saya juga masuk dalam satu komunitas yang paham energi itu untuk mencari sebenarnya apa sih energi kan gitu. Tapi waktu itu ya hanya fokus di sisi, energi itu bisa untuk penyembuhan gitu. Belum sampai pada mengenal lebih dalam ke diri. Ya, jadi dari pengalaman diri sendiri. Saya juga belajar dari pengalaman orang lain. Ternyata kan beda. Kalau belajar dari pengalaman diri sendiri itu harus jatuh, bangun aku. Jadi harus jatuh, bangun, jatuh lagi. Udah kepuruk, dia lagi nyungsep lagi kan gitu. Tapi kalau kita belajar dari pengalaman orang lain,
Karena mulai dari saya di Malaysia, saya mengikuti satu komunitas lagi. Karena saya sering saya belajar di situ. Oh, ternyata apabila dalam satu siklus kehidupan bisa memahami konsep ruang, tidak terbatas ruang dan waktu, maka kita tuh bisa melintasi ruang ini tadi. Apa yang kita lakukan di past life, kita selesaikan dan semuanya. Jadi akhirnya saya pun berpikir, oh begitu banyaknya hal buruk yang saya lakukan dulu, saya harus menyelesaikan dalam kehidupan saat ini. Dan di situ saya dapat poinnya, walaupun akhirnya mereka mengajak saya ke proses ritual-ritual tadi. Ya, tapi ya itu, oh saya paham ini, jadi saya belajar dari proses itu. Nah sekarang kalau dilihat lagi, akhirnya saya mengerti, oh saya masih di situ. Kalau naik gunung itu saya masih di kaki gunung. Dan saya masih berkutat di situ terus. Ada lagi orang yang mengatakan pada saya, kalau kamu itu ingin tahu yang lebih, naiklah lebih tinggi. Gitu. Jangan hanya puas di situ saja. Ya, kemudian saya pun ya itu tadi yang sekarang lagi digembar-gemborkan, lagi diajakin, ayo naik kelas bertumbuh. Jadi kita nggak cuma di situ aja seneng, ayo tingkatkan lebih diri kita lebih dalam supaya kita bertumbuh lebih tinggi lagi. Nah, akhirnya ya semakin diikuti prosesnya tuh semakin mengerucut. Akhirnya ujung-ujungnya kembali ke dalam diri ini. Nah, itu saya sudah mengalami, dan sekarang dengan proses karma, reinkarnasi, tanya Bunda, ya sebelumnya ada soul reflection, ya renungan jiwa, dan akhirnya saya menulis dalam buku soul reflection. Sebenarnya itu adalah membuat proses menjadi lebih sederhana. Yang ruwet-ruwet itu disederhanakan. Mencari bagian-bagian yang memang aplikatif dan bisa dilakukan untuk meningkatkan cepat mencapai hasilnya seperti itu. Iya, cepat mencapai hasil dan mengintisarikan. Dan sebenarnya banyak juga yang lain sudah melakoni, ya. Saya tidak bisa mengatakan, oh ini yang tidak, semua akan berkesesuaian sesuai dengan frekuensi apa yang mereka radiasikan atau energinya mereka apa. Kesesuaian dengan proses jiwa, ya. Bumi ini kan luar biasa. Kemudian pasti di tempat-tempat yang berbeda juga ada orang yang sedang proses pencariannya. Maka jiwa pun akan berkesesuaian dulu. Nah, ini masih sefrekuensi dengan ini ketemu dulu. Atau seenergi, hukum energi jenis menarik jenis masih di sini. Nanti di sini dia nggak puas dapat jawaban, dia akan naik lagi, gitu. Jadi proses naik kelas inilah yang membuat prosesnya akan bertumbuh. Nah sekarang ya kayak tadi Bunda bilang kan harus 40 tahunan. Terus Bunda bilang Bunda sudah mengintisarikan apa yang Bunda alami, apa yang Bunda lakukan, dan sudah bisa memperpendek lagi, kan seperti itu ya? Iya, betul. Nah, terus realnya aja deh Bunda, untuk orang yang baru mulai, kira-kira gimana sih, apa sih yang harus dilakuin? Karena ya itu kayak tadi Bunda bilang, kalau kita mencari jati diri, banyak banget pandangan-pandangan tentang jati diri yang kadang-kadang antara pandangan satu pandangan lain tuh nggak gatuk, nggak sesuai gitu. Itu yang menyebabkan orang bingung, ya. Bahkan untuk proses seperti yang pernah, ya saya selalu mencari informasi dan belajar, ya. Saya ikut di sini belajar ini, saya ikut di sana, banyak guru, dan saya menghormati semua guru saya karena di situ pasti saya dapat clue, walaupun tidak semuanya, ya. Tapi dari situ saya bertumbuh. Ternyata pesan Tuhan buat saya dari orang ini adalah ini. Kalau saya tidak bertemu orang ini, saya tidak dapat pesan ini, gitulah. Karena intinya dalam proses
bertumbuh ini kan kita harus menemukan di dalam diri kita dulu. Nah, proses mensarikan semuanya ini untungnya diperkuat dengan proses atau metode soul matter. Menurut saya itu yang paling menguatkan gitu. Karena dengan kita paham soul matter, kita tahu apa yang terradiasi pada diri seseorang, kita tahu apa yang kita bawa dari past life, dan kita tahu misi jiwanya di kehidupan saat ini apa, dan akhirnya kita tahu bagaimana kita harus menyelesaikan semua hutang di masa lalu. Sehingga kita tahu bahwa ini saya masih sedikit, masih banyak yang harus saya lakukan. Dan kita tahu kapan waktu kita itu sudah hampir habis, sudah expired untuk proses menyelesaikan hutang. Dan kita tahu harus bertemu dengan siapa untuk proses bertumbuh menjadi lebih baik. Nah, ini proses kita tahu itu enak, kayak gampang diomonginnya, jalaninnya. Iya. Kalau dulu kan saya main seruduk aja. Saya nggak tahu, saya tahu hanya dari proses saya harus mengalami nih. Itulah, harus ketemu ini, harus dengan hal buruk dulu, harus gini naik. Belum lagi saya terlena, akhirnya nggak sampai tujuan, saking kesenangan di situ. Kan banyak godaannya. Tapi kalau kita sudah tahu, ya itu tahu tadi mengenal jati diri, ya kita tahu diri kita. Apa sih kita? Nah, itu mulai baru kita menapak dalam proses spiritual yang lebih tinggi. Jadi sebenarnya kuncinya adalah kenal sama diri dulu siapa. Iya, itu. Nah, berarti hubungan sama yang mau Bunda bagikan ini kan kemarin meditasi online tanggal berapa tuh ya? Dan Bunda sempat ngasih tahu kalau bakal ada kelas online yang live ya Bunda, yang berhubungan tentang langkah awal mengenal jati diri. Ya. Meditasi hari Rabu kemarin maksudnya. Jadi setelah sebenarnya masalah kita tahu siapa diri kita, kemudian kita tahu past life-nya kita apa, itu kan memang satu ujung-ujungnya adalah metode soul matter. Ya, cuma metode soul matter ini tidak bisa dibagikan secara online, ya, karena itu berhubungan dengan energi ya, merasakan dan sebagainya. Melatihnya itu butuh kita bertemu gitulah. Nah, untuk mengisi waktu kita mungkin mudah-mudahan bisa punya waktu untuk melakukan bersama-sama, maka ya saya akhirnya memilih sesuai dengan kekinian dengan online. Ya, bisa sharing, bisa bertanya kan gitu. Walaupun kita di rumah masing-masing. Oh, dari rumah masing-masing ya Bun ya? Iya, jadi kan online gitu loh. Oke, berarti nanti ini sesuai dengan pemerintah juga ya, social distancing segala macam. Cuman kira-kira apa sih Bun yang akan dibagikan dalam proses itu Bun? Ya. Itu kan penting ya, kalau kita mau membeli sesuatu kan kita harus tahu apa sih. Karena banyaknya proses menuju pencarian jati diri ini, saya tidak ingin Bapak Ibu malah menjauh dari paham jati dirinya sendiri. Maksudnya karena banyak yang ditawarkan begini begitu, saya ingin supaya tidak istilahnya tetap pada tracknya ya. Tetap pada tracknya sesuai. Semakin mengenal diri. Ya, tetap pada tracknya, semakin mengenal diri, dan seperti apa yang ada di kitab-kitab suci, barang siapa mengenal dirinya, mereka akan mengenal Tuhan. Nah, saya tetap mengarah pada proses yang tadi, yang tertinggi, ya, menuju Tuhan, menuju jalan Tuhan. Bukan ya gimana saya menyampaikan hal ini, karena saya sendiri sudah pernah
mengalami bagaimana kekuatan-kekuatan lain juga bisa ya bisa mewujudkan ya tapi saya tidak ingin ya salah dalam proses ini. Kayak yang sempat dibahas di Lika-Liku Spiritual ya, mungkin Ya, kalau benar. mau tahu lebih dalam bisa nonton itu ya, Lika-Liku Iya. Spiritual. Linknya akan ditaruh di deskripsi juga, Lika-Liku Spiritual. Berarti ya saya setuju sih Bun, karena saya sendiri mengalami proses rasa ingin tahu itu sering membawa kita ke mengkonsumsi lebih banyak konten, lebih banyak informasi dari sana, dari sini, segala macam. Dan ya kayak tadi saya bilang, nggak semuanya itu sinkron antara informasi A sama informasi B. Kadang-kadang saling bertolak belakang atau gimana. Dan akhirnya saya sendiri malah bingung sebenarnya apa sih yang harus saya lakukan gitu loh. Ya itu dah, makanya menurut saya sih sah-sah aja karena saya menyadari setiap orang itu punya versinya sendiri dalam proses mengalami ya bagian dari proses karma kan yang harus diterima. Tapi jangan puas hanya di situ. Ayo bertumbuh dengan tentunya guidingnya yang benar ke arah yang tadi saya sebutkan ya, menuju ke jalan Tuhan. Tetap kemana-mana kita perkuat di sana dengan proses mengenali diri. Nah dari proses ini step by step kan harus tidak langsung loncat ke langsung universitas gitu ya, dari SD kan tidak, step by step. Karena saya mengalami ini butuh waktu yang panjang ya. Kemudian saya sudah mengeksperimenkan apa yang saya dapat terutama dengan Soul Matter, itu mempercepat proses. Karena kalau misalkan kita lakukan tidak sesuai dengan proses rekaman jiwa, maka dia akan berputar jauh sekali, lama, dan butuh berapa kali kelahiran untuk mencapainya. Jadi dengan nanti tentunya ujungnya memang menggunakan proses metode Soul Matter nanti. Nah kalau workshop yang sudah kita bagikan kan mereka langsung workshop, langsung mengukur ya. Ya, jadi di sini ya kita bantu dulu sementara untuk proses mengukurnya. Ya, cuman ya kadang-kadang ada juga sih beberapa teman yang sudah ikut proses soul reflection ataupun soul meter, tapi ya masih bingung juga apa prosesnya dengan proses pengenalan jati diri. Maksudnya dia sudah tahu, sudah dapat toolsnya, cuman belum tahu mau belum tahu dibawa ini tuh kemana. mau dibawa kemana gitu. Jadi sebenarnya menurut saya ini satu proses yang luar biasa banget yang kita bisa untuk semua orang, karena ini set goals kita tuh mau kemana sih, terus ini tuh mau untuk apa, itu mau akan terjawab di sana ya Bunda ya. Iya sih rasanya akan seperti itu. Jadi kalau ini tadi saya baru dapatkan, ternyata kan kalau kita sudah workshop Soul Matter nih, kita sudah paham bagaimana cara proses untuk bisa mengukur. Tapi kalau untuk bagaimana proses pertumbuhan spiritualnya, istilahnya pengenalan jati diri ini kan banyak sekali yang harus diukur. Maka dengan mengikuti online ini, jadi bisa ngukurin diri kita sendiri, oh yang ini, yang ini, yang ini. Nah sedangkan bagi mereka yang baru, belum belajar Soul Matter nih, langsung ikut di sini. Ya bisa juga, cuma ya itu nanti kalau proses bertumbuh ngukurin sendiri dia harus belajar juga Soul Matter. Jadi ini kayaknya akan saling melengkapi gitu, Dok. Oke, luar biasa ya. Saya juga baru-baru ini dapat informasi yang luar biasa yang dia bilang kesempatan kita bertumbuh itu cuman dengan kesalahan. Dan ada 2 cara yang luar biasa untuk bertumbuh dengan kesalahan. Yang pertama adalah dengan kesalahan sendiri, yaitu kita ngelakuin sesuatu salah atau gagal, dan akhirnya dari situ kita belajar, kita menjadi naik kelas menjadi lebih baik. Udah gitu melakukan kesalahan lagi, belajar lagi menjadi lebih baik, melakukan kesalahan lagi, belajar lagi jadi lebih baik, dan seterusnya. Dan itu akan makan waktu yang super duper hyper ultra lama. Ya itulah saya. Nah,
Atau yang kedua, kalau misalnya kita menemukan seseorang yang sudah mengalami cara yang ini, dan kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahannya untuk mengikuti jalan yang sudah dicoba, sudah dilalui, dan jalannya itu sudah terbukti. Mungkin seperti itu. Dan ya mungkin ini Bun, ini diperlukan supaya Bunda juga bisa melengkapi pandangan orang-orang dulu yang bilang, dirimu menderita untuk tapi bisa membantu yang lain, mungkin seperti itu Bunda. Iya dah, itu dah. Saya sekian lama saya bertanya, Tuhan kenapa saya harus mengalami hal buruk ya. Makin kesini akhirnya saya malah bersyukur dengan hal buruk yang saya alami. Ternyata saya menyelesaikan hutang-hutang karma saya loh. Tanpa saya sadari, syukurnya saya waktu itu tidak memilih untuk bunuh diri. Jadi saya akhirnya menyadari kayak gitu loh proses orang bunuh diri begini-begini. Akhirnya kan karena saya juga melihat ya, mungkin kalau waktu itu saya tidak mau bunuh diri, saya tidak tahu liku-liku orang-orang yang mati bunuh diri. Karena itulah saya paham, saya memutuskan untuk saya harus menjadi lebih baik. Oke, mungkin itu aja untuk teman-teman subscriber ataupun viewer dari YouTube Bunda Arsaningsih yang tertarik dengan kelas online-nya, kita akan coba lakukan seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Nanti kita akan siapkan link di bawah untuk informasi lebih lanjut. Ya, karena ini kan online yang pertama ya. Memang ada kelas online yang pilihan, maksudnya yang dari event-event atau dari pembelajaran-pembelajaran yang sudah direkam gitu kan. Cuman kali ini berbeda. Ini berbeda, bisa langsung interaksinya ada. Ya, tapi ini kan maksud saya, kalau yang lain tuh kelas online mungkin yang lain tuh sudah biasa dilakukan. Bagi saya nih kelas online yang begini baru pertama ya. Kenapa? Ya karena tuntutan dari banyak teman-teman yang ingin bertumbuh mengenal dirinya lebih dalam. Kalau nggak ada begini, saya mungkin tidak akan berpikir untuk online atau apa. Tapi ya karena itu dah mereka juga sudah nonton YouTube kan, tentu juga pingin lebih dalam, tidak hanya sekedar pengetahuan yang sudah ada, tapi lebih fokus pada proses mengenali diri. Nah, untuk teman-teman yang mungkin, saya nggak usah dulu deh ikut kelas online-nya atau gimana Bu? Enggak apa-apa toh. Ya saya tahu karena kelas online ini kan berbayar ya. Karena berbayar itu sesuai dengan pengetahuannya tentu lebih mendalam, dan kita paham dengan hukum memberi menerima. Ya, jadi kenapa ini harus berbayar? Karena sesuai dengan apa yang menjadi pemahaman yang mereka dapatkan, kemudian ya tentu ada barternya. Karena saya melihat yang sudah pembelajaran di YouTube, yang maksudnya karma reinkarnasi, tanya Bunda, yang ini memang ada proses edukasinya, tapi tidak dalam proses dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, karena ini kan proses kita menyelesaikan masalah kita sendiri. Kalau dari tanya Bunda atau dari karma dan reinkarnasi itu kan masalah orang lain yang ditayangkan, dan kecepatan kemampuan seseorang menelaah, mengambil itu dari sisi menjadi suatu pengetahuan, itu kan terserah mereka sendiri. Ya, ada yang benar-benar itu sesuai dengan apa yang saya alami, saya sekarang jadi gini-gini. Itu kan kemampuan. Tapi kalau ini adalah untuk saya loh, dalam saya itu ada apa, bagaimana. Untuk mengeluarkan yang di sini butuh kesadaran kan. Jadi ada barter, karena pengetahuan ini akan melepaskan kegelapan, namanya juga pencerahan. Dan kegelapan yang di dalam diri ini akan terlepas. Jadi barter energinya itu, barternya harus sesuai gitu. Jadi ini karena lebih fokus untuk diri sendiri, ya silahkan ya bertumbuh gitu. Yang mana aja jalannya boleh, semua akan sampai ya, semua akan sampai pada akhirnya. Tapi yang membedakan kecepatannya. Ada yang naik sepeda, jalan kaki, naik mobil, naik pesawat, tergantung pilihan tetap balik ke teman-teman semua.
Mungkin itu aja dulu Bunda. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sama-sama. untuk semua viewer dan subscriber YouTube Bunda Arsaningsih. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, hidupin tombol lonceng. Tunggu video berikutnya. Ikut meditasi jadi panjang ya. Ya Oh, pokoknya iya. ya terima kasih. Mari bertumbuh bersama. Terima kasih.